Dalam 1 bulan, 3 miliar rupiah lebih perputaran uang beredar di masyarakat yang sebelumnya hanya menggantungkan hidup dari bertani dan menebang pohon galam. Kita membangun usaha untuk perkebunan kelapa sawit ini, kita berkolaborasi juga dengan masyarakat. Artinya, karena ini kan lahannya luas, HGU kita ada 13.000 hektar, dan itu di sekelilingnya kita ada 4 kecamatan, ada 10 desa dan 1 kelurahan. Dan di sana semua kita libatkan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini yang kita libatkan menjadi karyawan. Terus kemudian juga masyarakat yang memiliki angkutan yang kita gunakan, angkutan seperti klotok, kita gunakan untuk mengangkut bibit pada saat penanaman, dan kemudian kita gunakan untuk mengangkut pupuk, kita gunakan juga untuk mengangkut karyawan, dan kita juga gunakan untuk mengangkut buah sawit kita. Seperti yang tadi sudah kita lihat di depan, nah itu semua milik masyarakat. Jadi kita berkolaborasi dengan masyarakat. Karena ini juga kita berdiri di tengah masyarakat, jadi peran masyarakat kita libatkan dalam usaha kita. Manfaat keberadaan perkebunan kelapa sawit diakui masyarakat desa Antarjaya Kabupaten Barito Kuala yang dipekerjakan menjadi karyawan perusahaan perkebunan. Mereka mengakui saat ini ekonomi mereka jauh lebih baik dengan lapangan kerja yang ada. Galam, sekarang kita kan ikut BBP, kayaknya ada kesuksesan lah kita. Bisa dulunya kedua ini dasar bujuran kedua ini mengerit kendaraan, ngambil duit di bank dulu kada berani, sekarang berani karena sudah ada BPP yang menggaji kita. Untuk bagi saya sendiri, bagi kita pribadi sangat bermanfaat, Pak. Karena perekonomian kita jelas terangkat, Pak. Dulu kita kerja serabutan, pas gabung di PT BPP, jelas kita bisa bikin rumah, bisa beli motor, Pak. Ya, untuk kehidupan kita itu, Pak. Guru Besar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Profesor Dr. Alim Bahri menilai pengembangan perkebunan kelapa sawit jauh lebih menguntungkan dari sisi ekonomi dalam konteks pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Karena menurutnya, sawit selain memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, juga mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan negara. Bahkan jika dibandingkan dengan tambang batu bara, sawit jauh lebih baik dari sisi ekonomi dan lingkungan. Bahwa kelapa sawit ini adalah merupakan salah satu bahan industri yang memiliki lebih dari 100 turunan kalau itu dikembangkan dengan kekuatan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia dan dunia pada saat ini. Sehingga dengan demikian kalau kita berbicara multiplier efek ekonomi, maka tentu saja perekonomian yang didasarkan pada sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan pertambangan batu bara. Perkebunan kelapa sawit yang saat ini banyak dikelola oleh perusahaan swasta dan rakyat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk menopang pendapatan negara. Karena itu, saatnya sawit dengan semua produk turunannya menjadi alternatif ekonomi dan alternatif energi untuk jangka panjang Indonesia dan dunia. Pemirsa, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama pada hari ini. Petani di Kabupaten Tapin merugi akibat gabah mereka terendam. Distrik Banjarbaru wacanakan belajar tatap muka pada Desember mendatang. Permintaan sablon bendera dan baju partai mengalami peningkatan.